penting umat Islam ya dunia Islam nopo ala khamsin. 5 hal ini tidak bisa ditawar. Selain itu kayak kebutuhan bikin negara Islam, kebutuhan syariat diakui negara dan sebagainya. Itu pernik-pernik yang kita butuhkan, tapi tidak asal dina, tidak dasar bangun. Sama omahan butuh bangunan dasar sampai atap ya sudah. Ya itu mau butuh lemari, jantelan kelambi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi itu tidak akan menjadi binaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaus Gus Baha dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel Ngaus Gus Baha. Mari kita simak bersama-sama pengausan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka diterangkan ada sebuah perkampungan di mana karena pengikut Yahudi ini masih tradisi Yahudi. Mestinya nak Jumatan kan dina Jumat orang Islam. Nah orang Yahudi dina Sabtu. Orang Yahudi disebut hari Sabat. Hari Sabat itu hari sakral, di mana orang itu tidak boleh aktivitas. Nah orang oleh aktivitas, delalah pangeran uji, nak setu iwak. Jadi neng pantai paling pinggir lah niku, iwak kadang melimpah ikan melimpah. Nah orang setu orang melimpah. Akhirnya tertarik, akhirnya berburu di Nanawa. Ini cara teori ilmu tasawuf bahwa setiap sesuatu yang dilarang itu mesti menarik. Itu sama dengan di Mekah. Di Mekah itu sudah jelas-jelas seorang muhrim nggak boleh berburu. Tapi layak duluan nakumuwau dari minasoidin apa tanah luhu aidikum warimahukum liya'lamawu mayakofuhu apa. Justru saat-saat ihram itu banyak burung merpati yang mudah didapat. Tanah luhu aidikum warimah. Mudah didapat tangan, mudah didapat pakai tangan. Layak duluan nakumuwau bisai minasai kita analuhu aidikum warimah. Padahal barang nak dilarang itu mudah didapat. Kue berbuju jagungan angel tentreme, tapi nak film itu gampang lu sunai pengenan. Mau tentrem berbuju itu angel, tapi nak selingkuhan gampangnya rakaruan. Terus pengenan itu sunai kan ini. Macam gawe barang nak haram, itu mari tentremnya apa? Hati. Ini jenis cukup. Napa? Cukup. Itu orang satu protes sebenarnya pengeran kersane. Jadi layak duluan nakumuwah bisain nasoidi tanaluhu aidikum napa? Warimah. Begitu juga tenggene wong Yahudi. Wayo malah itu nala tatihim angger radina setu iwak. Setelah balik dari kaum Yahudi, Yahudi pinter-pinter, pengiran tidak ada cerdas. Akhirnya buat satu iwak-wak, Yahudi gawe kanal-kanal. Jadi di saluran sungai gawe kanal-kanal, terus dikei jari. Wah iwak dino itu kadung masuk rasa metu, tapi di ahad. Ketika Nabi takut, loh lah kok berburu, boten mantep. Buat dicekal tak ada disipo, maksudnya dijebak tak ada disipo. Jumpa di mana apa? Ini pangeran tidak pinter-pinteran. Apa ya? Yahudi kalau Nabi Abu Nawas kafir. Abu Nawas itu dilari kancane, kalau hujan kok melari. Abu Nawas hujan itu kan rahmat Allah. Kalau kamu lari berarti lari dari rahmat. Jadi Abu Nawas daripada minjak rahmat. Agak melayu, artinya minjak kok. Ya repot, melayu kok rahmat juga. Injak rahmat. Kamu ya, itu mulai pikiran, pakai. Juga lagi ya, sih belum nampak dua sifat kan. Nanti bang gue nakal malah juga nakal. Nanti gue kiai rak manfaat. Untuk pakai pasal-pasal ini untuk. Gue di sebuah pengiran. Oh, ini darah Yahudi. Yahudi itu macam ni, paling iso ngakali mulai dicek. Zaman Yahuda mateni Yusuf, niat mateni mas. Ini pun pinter, orang lugen. Pak Yusuf neng omah terus bocah kali-kali bermain. Nartak wa nal'ab wa innalahu laha. Nartak itu lan. Dari bapaknya qala inni la yahzununi anta dagubihi wa aqaf wa ayatulahu dzikru wa antum anduna kok. Kok nak dolanan ning alas nang dipangan serigala. Kowe asik dolanan, adike mbok dipeno dimangan apa?
Jadi kalau lain akal hutibu anakmu usbah. Wah, mangani dipangan serigala kita dia tersinggung. Masa kita kelompok besar kalah beda kok serigala. Boten. Akhirnya walhasil, padahal niatnya berhenti, niatnya bagi pateni. Tapi Yahudi itu sebuah bangsa paling religius. Di kulon termasuk uang yang seneng Yahudi. Bangsa paling religius Yahudi. Ngendikane ulama-ulama tafsir belum ada bangsa yang religius kayak Yahudi. Jadi uteknya tetap jalan. Ngakalinya uang di jalan terus, tapi religiusnya di jalan terus. Ya, mirip partai-partai Islam ini, ya tetap menyuarakan Islam, salah ya terus, tapi ya tetap menyuarakan Islam. Sebab itu ketika mereka ngutus saiki Yusuf pateni ae. Mergo nek Yusuf wis dipateni, kasih sayang bapak kita hanya ke kita. Yaslulakum wajhun apa? Ati. Tapi dene religius, wong religius wa takurung ba'di kauman salih. Bagi aja dua tertompo kok istighfar. Jadi ojo terus lagi tompo, tetap ditompo kok istighfar. Kok peluang. Tapi tetap buat aku nunggu kauman apa? Salih. Enggak soleh meneh. Jadi cara wong nakal ya rasa anu sik engko istighfar saleh meneh. Sing penting wis ora rasa. Wong yang mesti kok iso pateni. Enggak dosa. Ya bariku wa takun dadi kono apa? Bariku ya dadi wong tok. Itu bukti bahwa orang Yahudi itu tidak ingin jahat-jahat amat. Ya jahat, tapi bariku kepengen tobat. Itu sebelum membunuh itu sudah dirancang buat aku nunggu kawan apa? Nggak ngirit santri. Wong soleh kita kan ngono, kon ninggal nakal waktu, ya tetap nakal tapi bariku kapok. Jadi karepe ya untuk nakal, tapi ya untuk kapoke ditobati pangeran. Malah terus untuk kabeh ini kepen apa? Akhirnya malah itu tidak jalan. Baru ditemukan ning gone sumur. Dari kala ilumin gumla taqtulu Yusuf wa al-quhu fi ghayabatil jibbiyal taqtid rubah. Itu menunjukkan bahwa bangsa Yahudi itu bangsa religius. Jadi Yahuda, ojo pateni, kegeden, dosane mateni kegeden. Santri seneng ojo ngati dino kegeden. Tapi tetap gede, itu repot ya. Iku kaya wong Yahudi, mah dosa gede, tapi nak blas yo mah. Kok nak blas itu resikone ora rasane. Nak gede mesti, mergo ekstremen. Misalnya di musuh mateni mah, tapi perang gawe ya mau kan ra lego. Lah kok ilmu minggu latak tulis di bawah aku ruvio ya badil jibril tapi berubah bisa ya. Iku api ya juga. Ojo pateni cemplungno wae ning sumur. Iku wae ben dipethuk wong. Jadi ini jadi harapan Yusuf dicemplungno kok ora sing medho iku wis apik. Ora kok berharap mati ora ya takdir bu. Bak bisa ya. Paham? Jadi orang Yahudi itu sampai sekarang pun itu masih bangsa yang religius. Mereka tidak ingin memusnahkan Islam, itu tidak ingin. Mereka itu paling takut dosa-besar. Sama seperti kita orang Islam juga takut melakukan dosa-besar. Orang Islam kabeh nak akan mateni Yahudi Nasrani tanpa sebab tetap mau. Mereka takut, jangan-jangan itu dosa. Paham? Nah perang lain ya, perang itu kan berhadapan-hadapan, harus terjadi saling bunuh kan kalau perang. Yang membunuh sepihak kayak membunuh diri kayak apa, mesti tidak gampang. Ya orang Yahudi ternyata begitu, jangan bunuh. Latak dulu, mau cukup wa al-quhu fi ghayabatil jibb. Cemplungno ning sumur iku wae dek berharap yal takdir ru berarti saya. Semoga ada yang menemukan. Soal hasil lagi sing ketok akal buluse kan berarti cemplungno lambine digawa terus dioles-olesi disirami dalam udara kabel. Walhasil terus itu pinter mulainya pinter drama wajah abahum isa'ai yakun qalu ya abana terus satu sini inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa'akalahu clear wa ma anta bimu'minin lana wa kunna nabo pokoknya gue nangis terus mulai kok dalam jadi gue nangis pinter drama itu bapaknya kan kira-kira apa kok nangis niku kalau pas dolanan asik jebule Yusuf dipangan apa bukti ini, kelambi ini, berdumuran apa? Tapi jadi usah pinter-pinterin maling, itu tetap orang salah. Bapak yang lirik, jebule orang lumuran darah, tapi nak kelambi ini orang tua. Jadi akal itu boleh lagi, kadang tidak salah.
Nabi Yakub kan gagal nak dipangan, terus dia kelambinan apa? Lagi ono darah, kelambinan kan. Akhirnya Nabi Yakub pede, kalau bal tawarat lakum anfusukum amrun mesti akal-akal. Orang-orang kejadian ini dipangan apa? Serigala. Sifat berjamin bahwa sama alamat tersebut. Itu menunjukkan bahwa agama itu lebih baik ketimbang tidak beragama. Lalu kalau berangkatnya, Indonesia itu negara Pancasila, kita harus bersyukur. Karena agama apapun kita tidak cocoknya itu masih lebih baik ketimbang tidak beragama. Orang Yahudi karena beragama, mereka masih punya urutan-urutan mana dosa besar, mana dosa menengah, mana dosa kecil. Orang Kristen karena beragama masih punya ketakutan dosa. Tapi kalau sudah tidak beragama, tentu tidak ada yang ditakuti. Coba sekarang, makanan yang mengandung bahaya itu jarang dari Amerika, dari Eropa, mesti dari negara komunis. Paham ya? Karena orang beragama mesti andaikan lolos dari pemerintah masih takut Tuhan. Misalnya makanan bermelamin atau berapa rata-rata dari negara komunis. Jarang dari negara Kristen atau Yahudi karena orang beragama mesti dari dosa. Buktinya ya sudah. Dia ada godingnya tak ngamak dari Yusuf. Nak mata ini mau kegedean. Dosa kok nanti apa? Mata ini. Ya dosa ini sedengan. Sampai apa? Ya kalau Islam kan masih fasik lah. Nah ini kegedean. Mau ada yang nyentok cukup. Ini mesti dipikir. Kelasnya ini mesti dipikir. Misalnya korupsi yang ngomong. Baik anak yatim, kegedean kita. Sehingga pengurus anak yatim tak korupsi. Tapi di negara juga, jadi mikir. Tapi korupsi itu kayak urut-urutan, di yang fatal, di setengah apa? Itu ciri orang beragama. Ciri orang beragama itu di perhitungan dosa. Sebab itu Indonesia zaman Pak Karno, Kiai Maskur, Pak Nasir tetap bikin fondasi negara ini saat bikin UUD 45 bahwa negara ini melarang paham komunisme ateis. Yang dilarang itu pokoknya yang tidak bertuhan. Kenapa begitu? Karena asal bertuhan itu mendingan jauh itu bicara paham? Karena kalau sudah ada beragama sampai ngekei formalin apa itu kan nggak urusan orang di pangeran kan. Namun beragama kan jauh di pangerannya. Paham ya? Lewat sejarah ini sama anak tahu kenapa tiga agama ini pernah mirip dalam proses sejarah. Kemudian kemiripan ini hilang justru lewat simbol-simbol yang tidak penting, kayak lewat salib kayak itu namanya yuharrifunal kalimah min ba'di mawadi. Itu sudah trek agama dibelokkan, jalannya sudah dibelok. Nah itu mesti lewat simbol. Mulai dulu yang kayak gitu lewat apa? Simbol yang diimani. Sudah akhirnya kejadiannya sampai sekarang. Ya sekarang yang dialami Nabi Muhammad itu pada periode tahrif. Setelah periode berubah. Terparah sama kayak kasus itu tadi kayak pergantian tugas mafia terus soal karu-karu. Islam sendiri juga mengalami gitu kayak ada Syiah ada macam-macam. Ahli sini aliran sektor kayak Kristen yang alami Yahudi yang alami. Lewat itu semua kita akan tahu bahwa kemudian sejarah-sejarah yang sudah campur aduk ini terus kemudian kita hanya pakai Islam paling minimal. Ini disebut Nabi dunia Islam ala khamsin. Musyahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Niku fatwa ulama yang ijma bahwa Islam itu hanya butuh 5 hal, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, kalau mau. Saya sering ditanya sama orang-orang, Gus, apakah Islam wajib mendirikan negara Islam? Saya jawab tidak wajib. Kalau ingin boleh, tapi tidak wajib. Islam itu hanya butuh syahadat, butuh zakat, butuh puasa. Keinginan bikin negara Islam itu psikologi mayoritas. Kalau kalian ingat, keinginan bikin negara Islam itu psikologi apa? Mayoritas. Karena kita di Indonesia mayoritas Islam, ingin kita Indonesia berjalan sesuai hukum. Tapi andai kan kamu, misalnya Om Mustafa, urip ning kene. Kepingin gini negara Islam, jadi ingin Mustafa pindah negara saya. Ceritanya selamat tradisi. Hanya orangnya sama, cara berpikiran beda, cara berperasaan beda. Itu bukti bahwa keinginan bikin negara Islam itu murni psikologis. Saat kamu di Jawa, inginnya bupatinya Islam, gubernur Islam. Karena kamu di Jawa merasa mayoritas.
Masuk Bantul dibuat ini orang Kristen. Tapi andai kan kamu hidup di NTT, wongnya bodoh, ya orang itu. Orang yang sama, yang cara berpikir begitu, terus urip ning NTT atau ning Irian Jaya. Wes Kristen nak penting gak ngarang sholat mesti. Paham ya? Itu bukti bahwa perasaan di negara Islam itu perasaan setelah kita mayor. Saat kita minoritas, zaman kayak Nabi di Mekah atau kita hidup di Amerika, di Eropa atau di NTT, perasaan kita yang penting selamat. Iku podo kowe di bojo zaman melarat yang penting bojo ra goyengan burik. Zaman sugih kuwatire beda, yang penting gak selingkuh. Sing wedok kuwatire wae, itu kan murni perasaan. Sebab itu yang dikembangkan MUI sekarang yang MUI Indonesia itu yang penting umat Islam ya dunia Islam loh. Alhamdulillah 5 hal ini tidak bisa ditawar. Selain itu kayak kebutuhan bikin negara Islam, kebutuhan syariat diakui negara dan sebagainya. Itu pernik-pernik yang kita butuhkan, tapi tidak asal dina, tidak dasar bangun. Sama omah butuh bangunan dasar sampai atap ya sudah. Ya itu mau butuh lemari, jantelan kelambi dan sebagainya. Tapi itu tidak akan menjadi binaul Islam, tidak akan menjadi bangunan apa? Islam. Bahkan di hadis Muslim lebih sorry lagi ketika Nabi Dawud begitu ditanya sama seorang Arabi. Sama lihat lagi nanti di hadis Muslim. Ya Rasulullah hal alaiya ghairuhunna. Pokoknya pangeran wajibno sholat 5 waktu. Wong desa takok, ya Rasulullah hal alaiya ghairuhunna. Enggak ada yang lain ya Rasulullah. Orang sholat 5 waktu. Wong datar wong desa langsung sumpah, wa wala azidu ala dzal wala anqus. Demi pangeran kula sholat tak 5 waktu, gak luwes gak kurang. Mah wis wae biasa dia. Wah tenan. Kula termasuk ulama pengaruh mazhab iku. Mazhab Arabi, jadi dia Arabi, jadi cocok kok. Terus foto Ramadan. Wong desane muni, ya Rasulullah hal alaiya ghairu. Enggak ada yang lain, enggak. Demi Tuhan, saya juga tidak akan menambah, juga tidak akan menambah. Jadi saya foto sunat apa? Mau tenan soe Ramadan tok. Akhirnya tak usah Nabi nerangno jawab terus tidak. Soal itu muni fawwa la ajidu ala dzalika wala anqus demi Tuhan saya tidak akan menambah, tidak akan mengurangi. Tapi Arabi ngomong bisa. Tapi saya senang, maksudnya cocok aku pribadi. Mungkin ngamali tak kayak mulang barang, zaman kurang amal. Akhirnya Nabi ketika orang itu sudah pulang itu dari Nabi, akhlaha in sedekah. Ya sudah, dia akan sebagai riwayat gua dakhalal jannah. Dia cukup masuk surga dengan itu. Itu menjadi bukti bahwa Islam yang 5 itu yang pokok. Nah kemudian Islam mewajibkan jihad saat kondisi negara misalnya melarang orang sholat itu beda. Kita wajib angkat senjata. Misalnya sebuah negara memutuskan orang nggak boleh sholat, orang nggak boleh melakukan aktivitas keislaman. Itu baru Islam mewajibkan jihad. Itu karena subhaman azlamu mimman man amada jidawo ayat karofiyasmuhu wa ta'anawo sikorofiyah. Itu kita mengalami satu kondisi di mana masjid dihalang-halangi untuk dipakai tempat sholat. Nah itu sudah harus jihad. Jadi jelas urutannya, aturannya Islam itu. Itu tadi keinginan punya bupati Islam, gubernur Islam. Setelah kamu teliti ternyata itu keinginan mayoritas karena kita mayoritas saat kamu misalnya Pak Madun urip ning Thailand, serah kepengen ning DPM Islam, kok ngani ngono? Kowe urip ning Amerika, orang arah kepengen presiden Islam kok ngani ngono? Kepingine masalah. Itu bukti bahwa keinginan yang aneh-aneh itu bawaan psikologi, paham ya? Bawaan apa? Paham ya? Bawaan psikologi sebagai mayor. Jadi sampean kudu iso mikir mana kebawaan Islam sebagai syariat, mana bawaan psikologi sebagai kita manusia. Paham ya? Makanya harus tegas aturannya. Ya karena itu tadi 3 agama ini ternyata punya pertalian yang kuat. Kemudian dibelokkan oleh simbol-simbol. Paham? Menjelaskan. Wa isqalat ummatun minhum. Wa itu akun bin atafno ala it ngatas it kobel sedurung ikhlas. Wa isqalat.
Ini mungkin penting ini kaitannya dengan MUI, BSP ini. Jadi mungkin ayat ini pas gue sitok MUI, sitok apa? Pas ini ayat. Jadi wong taruh kemungkaran itu kemungkinannya telur. Nggih, wong taruh kemungkarannya telur. Kelompok pertama bergabung. Paham ya? Kelompok kedua niku yo ora melok, yo wani nglarang. Terus kelompok ketiga, hati wong itu biasanya ora melok, yo ora nglarang. Ora melok, ini mesti telur, mesti itu orang ya. Kelompok sulusun mesti melok bergabung. Sing sulusun yo ora melok bergabung yo wani nglarang. Sing sepertiga terakhir ora melok, tapi yo ora loro. Malah secara kosil Korea kelihatan. Mesti jadi kelompok telur. Wa is akun ala iskoblahu qalat ngucap sapa umatun sekelompok mindum saking wong akeh 5 krana apa tasubbu walimatan halimana 5 krana apa tasubbu niki sodaya 5 krana apa tasubbu berburu sira walimalan krana apa tanha nyegah sira liman mari wong nek kang nyegah sapa man wa is qalat umatun mindum. Ini buatan penting tafsir Imam Suyuti karena orang boleh mentafsirkan sepihak, boleh. Mungkin saat terusnya wonten keterangan khilaf. 5 krono apa tak ibu nangandani sopo siro kabeh kauman engkau. Wong sing karuan salah mbok kandhani lha apa? Wong Allah uti Allah muhlikum bakal rusak ning kaum Allah albibum adaban. Dadi atau bakal iso sapa apa adaban kelan siksa sadikan kabeh. Wong karuan wong nakal mbok kandhani. Sing ngandani ben pangeran dhewe, mbok delok disiksa pangeran. Jika mana FPI dikandani NU, apa bukan dani, karuan wong salah apa kon? Tapi nanti aku bener sing ngandani, kok ngandani ben nuduh beda, ngono sampean protes, berarti wis ngandani ben nuduhi. Nak ngandani ora salah. Dan nuduh yo mbok walang, iki masalah ngandani ora masalah nuduh. Kalau padha matur sapa sing gelem ngandani, mau ida guna utawi nasihat kita iku maksudane krana gawe napa persabden gaya alasan itu hal yang dari khobar yang dimana hal. Nah tabiru itidar kita pihak lama itu. Ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Li alam sabat supaya ora nisbatno kita ila taksirin maring pepeko fitar nahi ing dalem ninggal nahi mungkar. Wala alazum menawa te wong akeh ya takuna takwa sapa wong akeh aseda ing terbu. Fala mana tu mongko semangsane padha lali sapa ngake taruh kudu kece ninggal sapa ngake maring perkara pikiru kang deneleng sapa ngake widu tekse deneleng sapa ngake di iklan. Falam yarji mongko ora gelem bali sapa ngake anjena mongko nyelapno kota. Aladina ing ngake cenderung kang padha nglarang sapa aladina anisul saking kaelian. Wa qadnalan ngalak kita aladina ing ngake tulamu kang padha dolim sapa aladina bil tidak kelawan. Ngani ngoyo biada bin lan siksa isin kang bangker sadidin. Dimas bab perkara kang ana sapa ngakeh. Iku ya suku nafasik sapa ngakeh. Salama atau mongko semangsane sombong sapa ngakeh takabur sikse sombong sapa ngakeh antar kimat saking ninggal perkara. Nuhu kang den cegah apa mak saking nuhu kang den cegah sapa ngakeh an saking mak. Kulna mongko matur ing seneng marang ngakeh kuno ana sira kabeh kira datan niku kira iku kaya kethek atau kethek. Terserah sampean maknane. Khosina kang ina kabeh sogirina sina kabeh. Nah Imam Mujahid ini kalau cerita ilmu ini tulis Imam Mujahid itu murid Ibnu Abbas. Itu beliau itu termasuk orang yang nggak percaya kalau Allah pernah mashu. Jika semua ayat yang tentang mashu ini ikut ditasbih. Ini. Misalnya kasusnya ini wajah alamin humul kirodata wal khonazira wa abadat atau kayak ini kunu kirodatan khosi. Allah tidak punya sejarah benar-benar melakukan masuk. Kalau Yahudi disulap jadi ketek. Ya ora tahu ana sejarah benar-benar wong sing melanggar disulap jadi ketek, jadi celeng, jadi apa. Itu semuanya bentuk tasbih. Dalam bahasa Arab disebut apa? Tasbih. Ini kok wong Jawa, orang wakal banget. Oh, asu. Lagi kan ora asu tenan. Kalau orang bedik banget cara Jawa lah celeng. Orang menika celeng, redaksine langsung apa? Celeng. Tapi maksudnya kan koyak celeng, cuma koyak itu dibu. Itu cara Imam Mujahid. Padahal Imam Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Sebagian ulama darani bahwa kejadian itu pernah nyata. Artinya ada sekelompok orang yang karena melanggar kepasut jadi ketek, jadi celeng. Itu pun ngendikane Nabi teng hadis sahih itu hanya bertahan 3 hari.
Allah tidak punya tradisi ketika orang dimasku kemudian punya keturunan. Ya. Allah tidak punya sunnah orang yang dimasku dirubah bentuknya kemudian punya apa? Keturunan. Ini tentang hadis sahih. Ya karena dalam teori Islam kullu mauludin yuladu napa alal fitra. Orang pasti suci. Kalau dia punya keturunan kan sakake anake orang melok dosa kok melok nanggu. Kalau kalau kalian ini, sehingga ayat-ayat kayak ini itu sampai tidak usah berpikiran ada periode di mana wong jadi ketek. Apa Darwin terus akhirnya turunannya terus jadi manusia ini lewat evolusi. Darwin lucu. Nah evolusi sukses saya ini serama ketek, mungkin evolusi kabeh. Ketek itu pakai berarti evolusinya rata sukses. Mestinya tambah suwi tambah sukses. Nyatanya saya ini ketek pirang. Alasannya itu keteknya enggak jenis yang sekarang, jenis yang mirip manusia. Nah, ora ketek manusia iku kok repot, senengane kok repot. Lah nek jenisnya mirip manusia ora kalanane ketek manusia. Senenge kok repot, teori kok bulat ra karu-karuan. Kono ulang eling. Daerah Gendul daerah fanatik Islam. Gurune percaya teori Darwin. Orang siswane kan siswa daerah santri. Apa kalian percaya teori Darwin? Percaya Bu, ibu saja turunan ketek kita ndak. Gurunya terus kapok. Mereka, ya kita tidak percaya tetap turunannya orang loh. Ibu yang percaya saja turunannya apa? Udah, tua percaya teori Darwin. Ya ibu saja yang percaya turunannya apa? Kita tidak percaya, kita keturunannya payah. Kuno nanti kabeh kira datan dadi ketek, khoti ini akan tuna kabeh. Nah, mana ini kan oleh kayak ketek atau ketek. Yang jelas kalau Imam Mujahid itu tidak percaya itu, karena Allah tidak punya tradisi maksud. Soalnya alihina kabeh pakanu gampang kono sopong akeh ini, itu dadi ketek. Sampai percaya nama maksud, tak pikir krono mau kita pakai. Sering nggak film susah. Belum sering didebat santri-santri. Tapi Allah kan kuasa, Gus. Dadekno wong disulap dadi kethek, dadi jelek. Ya nek kuasane kuasa. Tapi kowe percaya iku apa krana saking sinau kitab, apa krana seneng ndelok film? Susana. Kita ini kadang kan campur aduk. Jadi percayaane ora krana ilmiah, sering ndelok film, nang ngono iku sering. Jare sering ndelok film Mak Lampir, ndelok film Susana. Akhirnya nganggep wong kesulap-sulap kan dia. Jangan-jangan percaya kita itu karena keseringan kejejali film-film itu. Padha ke bayangno setan itu terus koyo ngene mergo sering apa delok karikatur tapi delok novel. Ya kan sama seperti bayangno kali Jogo nganggo ngono iku. Dibeli udah dimiswar ning film. Siapa yang jamin nak kali Jogo macake ngene? Lah ini kita ilmu kita kan campur aduk. Film itu yang mubalek ilmu mubalek itu yang tidak akurat kok mbok cocoki doyan kan repot. Sebetulnya jauh sebelum itu Imam Mujahid sudah berpandangan Allah tidak punya sunnah memaksu sampai begitu tidak punya sunnah. Paham ya? Ya tetap hatinya saja yang kayak kira jadi tasbih semua. Paham ya tasbih semua. Dan misalnya ya kayak orang Jawa kalau kaku hati kan asu itu maksudnya orang itu kayak asu. Challenge maksudnya kayak ya kok kena mantel lek bujung kuwi menungso ora menungso. Ya kawan bujung menungso kok tidak. Kuwi menungso ta ora? Menungso. Ora menungso kan setan dan sebagainya. Lah itu kan bukti emosi saja, ungkapan apa? Emosi. Dan itu yang diikuti Imam Mujahid. Nah, ada ulama yang mengatakan, kalaupun ada ulama yang mengatakan ada masfu itu tidak bertahan 3 hari dan pasti tidak punya turun. Dan hanya bertahan 3 hari dan tidak punya apa? Tuh. Kalaupun ada ulama yang mempercayai ada masfu, yang percaya ana rugae wong namun berjalan itu 3 hari dan tidak punya keturunan. Karena dalam Islam adalah kullu mauludin yuladu ala fitra, anaknya langsung suci. Jadi kalau punya turunan nanti efeknya kan anaknya ada suci. Paham ya? Jadi sampai nama ini terserah nih kuno kira datang kos ini soalin bersih kabeh. Pakanu kamu kono sopong akeh kai guru kok kira. Wa ada utawi iku tafsirun iku tafsir 5 bareng perkara pegawai sedurunge. Sekolah dawuh sapa Ibnu Abbas. Ma adri ora ngerti sapa ingsun, ma ing perkara faala kang lampahi sapa Allah bilir sapa kelompok asta kita ingkang menang.
Jadi kan ada 3 kelompok, yang satu ikut bergabung kemaksiatan, yang satu tidak dan berani melarang, yang satu tidak ikut bergabung juga tidak berani melarang. Namanya al-firqah atau kita yang diam, tidak ngambil sikap. Ibnu Abbas ngendikannya, aku kurang ngerti. Kelompok yang itu diapakan oleh Allah saya tidak tahu, kata Ibnu Abbas. Kala dawuh sapa Ikrimah Imam Ikrimah, lam tuhlak ora den rusak sapa firqah. Lian harono sak temne firqah kari hatiku gedeng sapa firqah mak perkara kalu kang lakoni sapa wong sing salah-salah ku umat. Nah, iki terus dadi syariat Kanjeng Nabi. Makanya niki dadi syariat. Kowe lek ora iso nglarang, ning ati kudu tertanam kebencian. Ya, kalau tidak bisa melarang, di hati kita harus tertanam kebencian. Ya, misalnya kowe roh, kowe mari kadang santri malah repot. Kowe misalnya roh WTS, macak serono wae. Itu nak rawani nglarai, nduk kowe aja dino. Nak rawani nglarai ngono kudu benci. Kudu pasti. Iku apa to, Ben? Lho tenan iki agama digedulaken. Nak ora wani nglarang, kudu ana keben. Lah kadang yo ora nglarang, yo ora ben. Wah, gratis iki. Iku kaya Yahudi, dino ora wani mergo kegede. Tapi delok seneng, mergo ora nganti gede. Iku mirip wong Yahudi. Dino ora gelem, tapi ora delok ya enak. Itu Yahudi, nak mateni kegede, tapi ora nyesel Yusuf eman. Jadi akhirnya ya ora mateni, tapi tetap nyesel. Paham lho, nak boten wani ngloro, syarat iku coba ben gedhe. Itu napa? Gedhe. Mergo li annaha karihat maka. Ini sebagai dawuh Nabi napa marro amin kemungkaran palu wiru napa? Iya fa ilam biadirin fa ilam yastati fa bilisa ni fa ilam yastati fa bikol di wadai ke ataful. Jadi terakhir kalau tidak bisa merubah pakai kekuasaan ya nasihat pakai lisan. Kalau itu tidak fabikol di bahwa hati kita benci. Betul, gedeng tontonan ya betul. Nah itu harus benci. Nantinya kadang orang, kadang santri tidak diskusi kok penak ya. Ibu dosa, ibu jenapa? Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita ikuti bersama pengawasan Gus Bah di channel Gus Bah. Semoga dengan senantiasa mengikuti pengajian Gus Bah, kita semua oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin.